Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini akan dibahas mengenai pencemaran air dan dampaknya untuk kesehatan. Capaian pembelajaran dalam materi kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian pencemaran air, sumber pencemaran air, peraturan pemerintah mengenai pencemaran air, dan dampak dari pencemaran air terhadap kesehatan. Pencemaran air adalah pencemaran badan air di laut, danau, sungai, ataupun air tanah lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, baik aktivitas industri maupun rumah tangga. Perubahan air ini dalam sifat kimia, fisika, maupun biologis akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Selanjutnya, pengertian lain dari pencemaran air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem. Jadi ekosistem yang seharusnya berjalan menjadi terhambat karena adanya pelepasan zat itu, zat yang berbahaya baik secara kimia, biologi, ataupun secara fisika dan radiologi. Dalam peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk selanjutnya adalah dari mana saja sumber pencemaran air, ada yang langsung dan tidak langsung. Langsung yaitu dari aktivitas manusia itu sendiri atau industri seperti limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar. Misalkan ada sebuah industri yang langsung mengalirkan airnya, limbahnya ke sungai. Kemudian tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Hujan asam itu dikarenakan kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan itu dan memiliki bentuk asam lemah. Hujan asam itu memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6. Adapun hujan yang turun di wilayah Indonesia itu memiliki pH normal sekitar 6. Dampak dari hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Misalnya, danau yang sehat memiliki pH 6,5 atau lebih tinggi. Hujan asam bisa meningkatkan tingkat keasaman air di danau itu sehingga banyak ikan berpotensi mati atau tumbuhan dalam danau itu sendiri. Misalkan ada rumput di dalam air itu sendiri sebab sebagian besar ikan tidak bisa bertahan hidup dengan pH di bawah 5. Apabila pH air menjadi 4, danau tersebut akan dianggap mati. Hujan asam pun dapat memperburuk kualitas batu kapur dan marmer pada bangunan. Selain itu, manusia juga bisa menerima dampak buruk dari hujan ini. Dampak hujan asam terhadap manusia salah satunya karena fenomena alam, bisa memicu penyakit tertentu, contohnya sakit paru-paru, sakit kulit, dan lain sebagainya. Sumber pencemaran air tadi ada langsung dan tidak langsung, dan ini ada yang membaginya. Penyebab pencemaran air yaitu buang sampah sembarangan, limbah pabrik dibuang langsung ke sungai tadi ya, kemudian tumpahnya minyak di laut, deterjen yaitu penggunaan limbah rumah tangga, kemudian lain-lain, nanti bisa disebutkan. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan antara lain limbah domestik yaitu rumah tangga, limbah industri, dan pupuk. Pupuk di sini adalah selain dari pupuk kompos. Dampak pencemaran air yaitu dampak terhadap kehidupan biota, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan,
dan dampak terhadap estetika atau keindahan lingkungan. Selanjutnya adalah dampak pencemaran air, yaitu pertama penyakit. Penyakit bisa pada manusia, hewan maupun tumbuhan, kemudian kerusakan ekosistem. Yang ketiga ada eutrofikasi. Eutrofikasi itu sendiri adalah di mana kandungan air mempunyai kandungan fosfor yang berlebih. Mungkin kalian pernah mendengar berita tentang kematian ikan, beribu ikan di laut. Nah, itu mungkin salah satu dampak dari eutrofikasi. Akibat kondisi eutrofikasi ini, sebuah kawasan air tawar akan memperbesar peluang alga serta tumbuhan air berukuran kecil tumbuh lebih pesat. Pertumbuhan pesat tersebut karena ketersediaan fosfat yang berlebihan. Kondisi ini juga akan mengakibatkan sejumlah hal lain, yaitu warna air menjadi kehijauan, berbau tidak sedap, hingga kekeruhan yang meningkat. Banyaknya eceng gondok di rawa dan danau-danau juga disebabkan karena fosfat yang berlebihan. Ikan dan makhluk hidup air lainnya juga tidak dapat bertahan karena konsentrasi oksigen terlalu rendah, bahkan sampai batas nol. Rantai makanan akan terganggu karena komponen dalam rantai makanan hilang, sehingga memutus mata rantai di ekosistem air tawar. Pertumbuhan alga secara cepat juga bisa menyebabkan hilangnya nilai estetika, kemudian serta pariwisata. Tentu saja perlu biaya sosial dan ekonomi yang tidak sedikit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masih berbicara dampak pencemaran air, yaitu penyakit kulit tadi, kemudian kanker. Misalkan pernah baca mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi merkuri atau timbal bisa menyebabkan kanker. Kemudian retardasi mental, mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi pencemaran air tersebut. Ini adalah penyakit karena pencemaran air. Yang pertama adalah kolera. Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya muncul di air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang menderita penyakit ini. Kalian juga bisa menderita penyakit ini jika mencuci makanan menggunakan air yang terkontaminasi. Beberapa gejala kolera adalah diare, kram perut, muntah, dan sakit kepala. Nah, ini adalah sebuah contoh gambar dari pembuangan sampah di sungai. Luar biasa ya. Ini salah satu contoh sungai di Indonesia. Selanjutnya adalah penyakit disentri. Penyakit disentri ini mempunyai gejala yang hampir sama dengan kolera, yaitu diare, muntah, sakit perut, demam, dan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella dan bisa juga karena infeksi Entamoeba histolytica. Ini faktor resikonya disentri karena kebersihannya kurang atau makanan yang terkontaminasi bakteri tersebut akibat dari pencemaran lingkungan. Kemudian diare, ya, kolera dan disentri juga diare merupakan salah satu penyakit yang karena pencemaran air juga. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri parasit, bisa dari yang Vibrio cholerae itu atau Shigella yang tadi atau Entamoeba itu tadi ya. Kemudian Salmonella itu merupakan bakteri penyebab penyakit tifus yang menimbulkan gejala pada saluran cerna. Ini juga sama, saluran cerna. Jika air yang tercemar bakteri ini terminum, bakteri ini dapat menginfeksi tubuh. Gejalanya berupa demam, nyeri perut, dan diare. Selanjutnya adalah penyakit hepatitis A, di mana penyakit ini dikarenakan oleh virus yang menyerang hati. Penyakit ini biasa menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi feses atau melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap hepatitis A. Selanjutnya adalah keracunan timbal. Timbal merupakan salah satu polutan yang biasa ditemukan di air yang tercemar. Jika terpapar timbal dalam dosis berlebih dapat menyebabkan penyakit serius seperti kerusakan organ, gangguan sistem saraf, dan penyakit ginjal. Kemudian selanjutnya adalah
keracunan merkuri, menurut hasil penelitian bahwa 100% korban mengalami gangguan sensorik dan penyempitan jarak pandang. 93,5% mengalami gangguan koordinasi, 88,2% mengalami disartia, 75,8% mengalami gejala tremor, gangguan berjalan, dan gangguan saraf. Kemudian juga bisa terjadi fetal Minamata disease yang diakibatkan kerusakan pada saat kehamilan. Pada saat kehamilannya dia keracunan merkuri atau mengkonsumsi air yang banyak mengandung merkuri. Itu bisa berpengaruh kepada bayinya sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan. Bayinya mengalami kesulitan dalam bicara, kesulitan dalam bergerak, dan kerusakan pada cerebral. Berdasarkan penelitian, semua anak tersebut mengalami keterbelakangan mental, gangguan koordinasi, gangguan pertumbuhan, dan disartia. Disartia itu sendiri adalah lemah pada otot yang digunakan untuk berbicara sehingga membuat bicara lambat dan tidak jelas. Anak-anak lebih rentan diserang keracunan logam merkuri daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan kepekaan dan tingkat penyerapan dalam saluran pencernaan anak-anak yang lebih besar daripada orang dewasa. Selain itu, pada anak-anak yang mempunyai berat badan sangat kecil lebih mudah diserang oleh racun logam. Selanjutnya adalah penyakit polio, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Penyakit ini menyebar juga melalui air. Polio dapat dicegah dengan mudah dengan cara mendapatkan vaksin polio. Penyakit selanjutnya adalah trakoma. Trakoma ini disebabkan oleh pencemaran air juga, yaitu infeksi pada mata karena orang yang kontak dengan air yang tercemar. Nah, ini adalah salah satu berita dari suara.com yang mengabarkan bahwa air tercemar, puluhan warga Tangerang idap penyakit kulit menahun. Kemudian eutrofikasi, tadi sudah dibahas sebentar, yaitu masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan tersebut akan terdampak karena kurangnya oksigen tersebut. Kemungkinan ikan-ikan akan mati ya, tidak bisa hidup. Gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, ikan, kerang, dan lainnya yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Infeksi yang ditularkan melalui serangga yang bergantung pada air. Yang pertama, water related insect vector, nyamuk yang berkembang biak di dalam air. Misal lalat sese yang dalam keadaan tertentu hanya mau menggigit di dekat air, yaitu karena tidak ada tempat air lagi yang bisa dikunjungi. Penyakit yang ditimbulkan penyakit tidur dan demam kuning ya dari gejala lalat sese ini. Pencegahan pencemaran air, penggunaan produk ramah lingkungan, hindari penggunaan racun sebagai bahan peledak ikan, kemudian pengolahan limbah yang sesuai, penggunaan pupuk kompos sebagai pengganti pupuk buatan. Pencegahan pencemaran air ini juga ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan ini agar dapat menjamin kualitas air sesuai dengan peruntukannya atau disebut dengan pengelolaan kualitas air. Selanjutnya adalah komponen pencemaran air, ada yang membaginya berdasarkan bahan buangan padat dan bahan buangan organik atau olahan makanan. Bahan buangan padat ini misalkan sampah yang dibuang ke sungai atau laut yang akan menimbulkan pelarutan, pengendapan, dan pembentukan zat yang berbahaya. Kemudian yang kedua, bahan buangan organik dan olahan bahan makanan umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Bahan buangan cairan berminyak. Bahan buangan berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan menampung menutupi permukaan air. Jika bahan buangan minyak mengandung senyawa yang volatil, maka akan terjadi penguapan dan luas permukaan minyak yang menutupi permukaan air akan menyusut.
Penyusutan minyak ini tergantung jenis minyak dan waktu. Lapisan minyak pada permukaan air dapat terdegradasi oleh mikroorganisme tertentu, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Sekian materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pencemaran air.